Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Dananjaya Widodo, dengan NIM D600210123. Dan teman saya, Saya Elzawanda Istiqlalia dengan NIM D600210236. dan dengan asisten pengampu yaitu Mas Hasan Misbahul Munir. Di sini kami akan mempresentasikan dari modul 1 sampai modul 4. Mungkin langsung saja dari modul 1, teman saya, monggo, bisa. Modul 1 yaitu Python dasar. Python adalah bahasa pemrograman yang dapat mengeksekusi sejumlah pernyataan tujuan umum secara langsung atau interpretatif, menggunakan metode berorientasi objek. Python juga merupakan bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Kelebihan dan kekurangan Python. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, Python adalah bahasa pemrograman paling mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. 2. Python memiliki library yang luas dengan modul yang siap digunakan. 3. Termasuk cepat dalam membuat aplikasi bagi programmer, baik aplikasi yang siap digunakan oleh user maupun dalam bentuk prototype. Keempat, programmer dapat mudah membaca coding dalam Python karena kalimatnya seperti bahasa Inggris. Terakhir yaitu oriented programming, konsep adalah objek yang dianut dalam Python. Kedua yaitu kekurangan Python. 1. Kecepatan menjalankan aplikasi yang tidak secepat aplikasi yang dibuat. Penggunaan Python kurang cocok untuk pengembangan game dan pengembangan ponsel. Ketiga, program-program numerik yang dijalankan di Python lebih lambat dibandingkan dijalankan menggunakan bahasa pemrograman terkompilasi. Selanjutnya yaitu ada algoritma dan flowchart. Algoritma sendiri merupakan sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk pemrograman komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk perhitungan. Selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah dan urutan prosedur dalam suatu program. Flowchart membantu analisis memecah masalah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu menganalisis alternatif lain yang sedang berjalan. Skrip pengulangan dan pengandaian. Skrip pengandaian yaitu sebuah proses pengandaian disertai aksi jika pengandaian tersebut terjadi dan aksi jika pengandaian tidak terjadi. Berikut merupakan tampilan dari skrip pengandaian dari program yang kami buat. Lalu ada skrip pengulangan. Perulangan digunakan untuk mengulangi satu atau sekumpulan statement saat suatu syarat terpenuhi. Saat syarat tidak terpenuhi, perulangan akan menghentikan tugasnya. Berikut merupakan tampilan skrip pengulangan dari program yang kami buat. Selanjutnya yaitu ada tipe data dan operator. Yang pertama yaitu tipe data. Tipe data yang kami gunakan yaitu satu tipe data string. Adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan karakter seperti kata dan kalimat. Yang kedua yaitu tipe data float. Adalah banyak perhitungan di komputer yang menggunakan angka dengan nilai di belakang koma. Disebut juga dengan bilangan desimal. Selanjutnya ada operator. Operator yang kami gunakan yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika dalam pemrograman adalah bagian dari indikator atau simbol yang menandakan dibutuhnya operasi matematika atau aritmatika tertentu. Misalnya, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu Python GUI dengan PySet 2. Berikut merupakan tampilan flowchart dari program yang kami buat. Dimulai dengan start, lalu ke program login, menu utama, lalu menu utama, jika tidak ingin melanjutkan bisa pergi ke logout dan ke exit lalu selesai. Namun jika menu utama dilanjutkan akan pergi ke file dan akun. File akan berlanjut ke daftar produk maupun daftar spesifikasi produk. Dari akun lanjut ke data atau stok, lalu kalkulator perhitungan dan grafik. Setelah itu maka jika grafik selesai akan kembali ke end. Penjelasan program menu utama, tabel, perhitungan, dan grafik. Menu utama. Program menu utama merupakan program yang
yang dimana muncul pertama kali saat kita berhasil login dalam sebuah program. Program menu utama ini bertujuan sebagai alternatif dari program data dan perhitungan. Dalam menu utama juga berisi tentang perintah-perintah dalam program. Program menu utama ini nantinya akan menampilkan tombol pilihan. Pada menu utama terdapat 2 halaman pilihan. Berikut merupakan tampilan dari skrip menu utama. Di sini terdapat queue main Windows, lalu ada tabel data. Program data tabel di PT Xiaomi Communication Indonesia terdapat 2 jenis tabel. Program data tabel produk Xiaomi ini nantinya akan menampilkan beberapa pilihan. Pada data tabel produk Xiaomi terdapat 2 halaman pilihan, yaitu daftar barang dan daftar spesifikasi produk. Berikut merupakan tampilan dari skrip tabel data. Di sini terdapat skrip queue widgets. Selanjutnya terdapat skrip dari tombol kembali dan lanjut. Selanjutnya yaitu ada program perhitungan. Program kalkulator merupakan sebuah program yang digunakan untuk menghitung penjualan produk. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana. Pada bagian program kalkulator juga terdapat tombol back and next. Tombol back digunakan apabila pengguna ingin kembali ke menu utama. Tombol next digunakan jika pengguna ingin melanjutkan ke grafik pie chart. Di dalam program kalkulator, kita hanya memasukkan tanggal, nama produk, harga dan kuantitas. Pengguna dapat langsung mengetahui total harga yang didapatkan. Berikut merupakan tampilan skrip dari program kalkulator atau perhitungan. Di sini terdapat skrip widgets dan terdapat skrip layout. Selanjutnya yaitu program grafik. Pada program chart yang kami buat, terdapat 3 pilihan grafik. Program pie chart merupakan grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa irisan, dan luasnya bergantung kepada proporsi numerik. Program pie chart bertujuan untuk membuat pengguna lebih mudah dalam mencari produk karena berbentuk diagram. Dalam program pie chart ini, kita harus mengisikan angka dalam tabel grafik produk yang kemudian dapat ditampilkan pada grafik pie chart-nya. Berikut merupakan tampilan dari skrip queue widgets dari program grafik. Lalu ini adalah skrip layout dari program grafik. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan manfaat program. Fungsi dan manfaat program dari website yang kami buat yaitu website ini berguna untuk memudahkan user dalam mengakses informasi, baik informasi sejarah, alamat, maupun produk dari PT Xiaomi Communication Indonesia. Selain itu, website ini juga memudahkan user untuk membeli produk dari PT Xiaomi Communication Indonesia. Untuk perusahaannya sendiri, website ini dapat juga berfungsi untuk membantu perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pengecekan produk. Untuk selanjutnya, modul 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya, Danan. Oke, mungkin langsung saja. Modul 3, web statis dengan Django. Bisa dilanjut, Cak. Cara membuat project dan app. Langkah-langkah membuat project. 1. Buka aplikasi CMD. Kedua, ketik cd/, lalu Django main admin start project modul 3. Ketiga, lalu buka aplikasi Sublime Text. Keempat, buka folder yang telah dibuat menggunakan Sublime Text. Kelima, lalu atur bagian setting.py, urls.py, dan views.py. Keenam, lalu kembali ke CMD dan masukkan folder yang sudah dibuat sebelumnya. 7. Ketik cd modul 3, Python manage.py run server. Membuat template HTML. Pertama, setting template dan static pada script settings.py. Kedua, buat file HTML baru pada folder templates dengan nama seperti homepage.html. Ketiga, selanjutnya ketik load statics, lalu akan muncul template dari HTML. Keempat, lalu mulai setting script HTML agar script dapat digunakan untuk menjalankan program.
Mungkin ini contoh dari template HTML. Penjelasan skrip HTML dan fungsinya. Floor static digunakan untuk memanggil file gambar dan CSS dari folder static yang sudah dibuat. Docstep HTML digunakan untuk mengetahui menggunakan HTML versi 5. Title PT Xiaomi Communication Indonesia digunakan untuk membuat judul, yaitu PT Xiaomi Communication Indonesia. Link rel icon have static logo Xiaomi.jpg digunakan untuk menginput gambar pada halaman utama. Penjelasan skrip CSS dan fungsinya. Background color orange digunakan untuk memberikan warna pada latar belakang. Justify content center digunakan untuk membuat teks berada di tengah dan rata kanan kiri. Font family Montserrat digunakan untuk mengatur font yang akan digunakan. Berikut contoh CSS HTML yang sudah kami buat pada praktikum kemarin. Modul keempat yaitu web dinamis dengan Django. Database. Database atau basis data merupakan suatu kumpulan informasi yang tersimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Tujuannya dibuatnya database yaitu memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data user atau admin pemegang otoritas database. Manfaat database bagi perusahaan. Bagi perusahaan atau organisasi, keberadaan database atau basis data memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Sebab database merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi yang merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi bagi para pemakai atau user. Pembuatan database pada PHP MyAdmin. Dalam membuat database pada PHP MyAdmin, yang pertama dilakukan yaitu memulai aplikasi XAMPP, lalu pada action paste dan MySQL dipilih start. Kemudian buka localhost dengan memilih admin bagian MySQL. Setelah itu akan masuk ke dalam halaman utama localhost. Setelah itu membuat nama basis data dengan penyortiran. Lalu buat kemudian membuka CMD dan membuat setup baru dengan nama dashboard. Kemudian masuk ke dalam folder Sublime Text Project di file settings.py. Perlu mengubah bagian file database. Penjelasan pemrosesan dalam CRUD. Mungkin CRUD kemarin seperti yang dibuat pada praktikum kemarin. Pada halaman tabel data PT Xiaomi Communication Indonesia menyediakan tabel data stok produksi yang berisi tentang nama barang, ID produk, harga, nomor seri, tersedia, warna, rilis, dan spesifikasi. Pada tanda aksi sama dengan digunakan untuk menambah atau mengedit data dan data pada tabel, data akan bertambah. Sedangkan tanda X digunakan untuk menghapus data yang telah dibuat dan data pada tabel, data akan berkurang dikarenakan data telah dihapus menggunakan tanda X. Pada halaman tabel, data dibuat dengan Django dan didesain dengan CSS. Pada halaman tabel data, bagian footer berisi tentang alamat pusat PT Xiaomi Communication Indonesia. Pada halaman tabel data terdapat tombol tambah data atau grid yang dimana akan terhubung pada halaman formulir untuk menambah data. Pada sisi sebelah kanan terdapat icon, produk, dan konten. Mungkin sekian presentasi dan post-test video dari kelompok 12. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.